warahmatullahi wabarakatuh. Halo administrator muda, perkenalkan nama saya Feni Astuti. Pada kesempatan kali ini saya akan mensosialisasikan panduan umum pembelajaran berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau yang dikenal dengan MBKM di jurusan Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sebelum mengenal lebih jauh mengenai pembelajaran berbasis MBKM ini, tentu perlu kita ketahui mengenai jurusan Administrasi Publik melalui visi dan misinya. Program studi Administrasi Publik memiliki visi yakni menjadi program studi yang unggul dan kompetitif dalam bidang administrasi publik berbasis wahyu memandu ilmu dalam bingkai akhlak karimah di Asia Tenggara pada tahun 2025. Dengan visi strategis tersebut, diharapkan jurusan administrasi publik dapat menciptakan lulusan-lulusan terbaik yang nantinya akan berperan sebagai administrator publik, birokrat, pengelola kegiatan lapangan, analisis kebijakan publik, administrator profesional, dan administrator lembaga Islam. Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan desain atau konsep kurikulum yang memberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswa untuk dapat lebih mengeksplorasi minat, bakat, dan pengembangan skill atau kompetensi mahasiswa melalui beberapa program yang telah disediakan. Mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, Kampus Merdeka memiliki esensi kebijakan, yakni memberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswanya untuk menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama, yakni selama 1 semester atau setara dengan 20 SKS, dan paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS untuk menempuh pembelajaran pada program studi yang berbeda di luar perguruan tinggi yang sama, dan pembelajaran di luar perguruan tinggi. Pada abad ke-21 ini, mahasiswa dituntut untuk memiliki kompetensi khusus seperti critical thinking, collaboration, communication, dan creativity. Untuk mendukung kompetensi tersebut, jurusan Administrasi Publik FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung memiliki desain kurikulum MBKM sebagai berikut. Dalam kurikulum berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka, terdapat 8 bentuk kegiatan pembelajaran yang terdiri dari yang pertama, asistensi mengajar di satuan pendidikan. Program asistensi mengajar di satuan pendidikan merupakan kegiatan yang dapat dilakukan oleh mahasiswa melalui kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi di lembaga pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, ataupun atas. Sedangkan lokasi satuan pendidikan dapat berlokasi di kota ataupun di desa. Dalam kegiatan asistensi mengajar ini, mahasiswa dapat memasukkan program asistensi mengajar dalam rencana studi yang ditandatangani oleh dosen pembimbing dengan pembobotan maksimal yakni 20%. Yang kedua, penelitian dan riset. Kegiatan penelitian atau riset dapat dilakukan oleh mahasiswa di berbagai lembaga riset, pemerintah tingkat kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, BRIN, IAPA, sektor swasta, dan lembaga-lembaga riset lainnya yang dapat membantu keberlangsungan penelitian yang tengah dilakukan oleh mahasiswa. Dengan jangka waktu dalam program penelitian ini sekurang-kurangnya 6 bulan dengan pembobotan maksimal yakni 20 SKS. Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dari mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Yang ketiga, proyek kemanusiaan. Proyek kemanusiaan yakni kegiatan pembelajaran melalui program kemanusiaan yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan mitra seperti yayasan, organisasi, institusi kemanusiaan yang disetujui oleh perguruan tinggi, baik di dalam ataupun di luar negeri. Adanya proyek kemanusiaan ini diharapkan dapat menyalurkan mahasiswa sebagai foot soldiers dalam menjalankan proyek-proyek kemanusiaan, baik di dalam maupun di luar negeri, melalui jiwa muda dan kompetensi ilmu yang dimilikinya. Adapun proyek kemanusiaan ini dapat dilakukan oleh mahasiswa dengan jangka waktu 1 atau 2 semester dan dapat disetarakan sebesar 20 SKS. Keempat, kegiatan wirausaha. Kegiatan wirausaha merupakan kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha baik yang belum ataupun sudah ditetapkan dalam kurikulum program studi. Program kewirausahaan ini dapat dilakukan oleh mahasiswa
baik secara individu ataupun dalam bentuk kelompok. Mahasiswa dapat membentuk tim baik dengan mahasiswa program studi yang sama ataupun lintas studi dalam lingkungan UIN Sunan Gunung Jati Bandung ataupun dengan perusahaan. Adapun pelaksanaan kegiatan program wirausaha berlangsung selama 6-12 bulan yang dapat disetarakan dengan 20-40 SKS. Yang kelima, proyek independen. Studi atau proyek independen yakni kegiatan yang dapat dilakukan oleh mahasiswa program studi administrasi publik bersama dengan mahasiswa lain atau lintas disiplin untuk mewujudkan sebuah karya yang inovatif. Program studi atau proyek independen ini dilakukan sebagai pelengkap dari kurikulum yang telah diambil oleh mahasiswa dan tidak termasuk ke dalam jadwal kuliah dengan waktu pelaksanaan kegiatan dilakukan sekitar 6 bulan dengan pengakuan satuan kredit semesternya setara dengan 20 SKS. Yang keenam, membangun desa. Kegiatan membangun desa merupakan proses pembelajaran bagi mahasiswa Prodi Administrasi Publik sekaligus sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan membangun desa ini dilaksanakan dengan paradigma pemberdayaan yang mengangkat permasalahan secara real yang terjadi di dalam masyarakat melalui pemberdayaan sumber daya lokal. Sedangkan waktu pelaksanaan dilakukan selama 6-12 bulan atau maksimal 20-40 SKS. Pertukaran pelajar dan perkuliahan lintas prodi. Program pertukaran pelajar dan perkuliahan lintas prodi merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa di luar kampus asalnya. Program pertukaran mahasiswa ini dapat dilakukan baik antar kampus ataupun kegiatan pembelajaran mahasiswa di luar program studi pada kampus sendiri. Artinya, pada program ini mahasiswa dapat melakukan pertukaran pelajar ke kampus lain ataupun melakukan kegiatan pembelajaran di luar prodi pada kampus yang sama yakni UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tujuan dari dilakukannya program pertukaran mahasiswa ini adalah untuk membentuk sikap keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat orang lain. Mahasiswa juga dapat melakukan kerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan dalam rangka untuk memperkuat kompetensi lulusan. Yang kedelapan, magang dan studi independen bersertifikat. Kegiatan magang atau praktek kerja merupakan kegiatan praktisi yang dilakukan oleh mahasiswa di dunia usaha, industri, perkantoran, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, sektor pemerintah, maupun sektor jasa yang sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan mahasiswa Prodi Administrasi Publik. Program magang atau praktek kerja ini dapat diikuti oleh mahasiswa dengan waktu pelaksanaan tidak kurang dari 6 bulan dan dapat dikonversi dengan pengakuan bobot SKS antara 4-20 SKS, serta dilakukan evaluasi setiap 3 bulan. Nah, demikian sosialisasi dan pemaparan terkait implementasi kurikulum dengan konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada jurusan Administrasi Publik FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme dan konversi mata kuliah dapat diakses melalui www.ap.uinsgd.ac.id/kurikulum. Tetap semangat, pantang menyerah, jadilah administrator muda yang unggul, kompetitif, dan berakhlak karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.